Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Terima kasih kepada Ibu dan teman-teman yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok dua, ya kelompok kami, untuk mempresentasikan eh, tentang materi yaitu audit sistem informasi bagian yang pertama. Nah, jadi di sini sebelum kami menjelaskan materi, di kelompok dua itu ada terdiri dari 4 orang. Yang pertama itu Mardi Mansyah dengan saya sendiri, yang kedua yaitu Fandi Yomarta, yang ketiga Rijalul Iksas Andra, dan yang keempat itu Zeldi Alex Mahendra. Nah, di sini dari materi yang telah kami dapatkan, yang telah kami susun, itu ada 5 bagian. Yang pertama yaitu tanggung jawab auditor internal, yang kedua komponen sistem informasi, yang ketiga yaitu organisasi data dan metode pemrosesan data, yang keempat kontrol sistem informasi, dan kelima itu siklus hidup pengembangan sistem. Nah, yang pertama itu dari saya sendiri, yaitu tanggung jawab auditor internal. Eh, Teknologi informasi atau TI ini terus-menerus menembus struktur kehidupan bisnis. Nah, dari auditor internal ini juga perlu memahami dan mengevaluasi berbagai risiko serta peluang terkait dengan teknologi informasi karena beberapa alasan. Yaitu yang pertama cepatnya pengembangan teknologi, yang kedua penggunaan sistem informasi yang lebih luas di setiap fungsi organisasi, yang ketiga yaitu penggunaan mainframe, pemrosesan terdistribusi dan komputer pribadi serta meningkatnya presentasi penggunaan. Yang kelima, peningkatan yang luas atas informasi yang tersedia bagi para manajer. Dan yang kelima, penurunan skeptisme mengenai akurasi data yang diproses melalui sistem informasi. Nah, para auditor internal juga harus mampu memahami dan dapat bekerja dengan sistem informasi yang kompleks. Perusahaan yang baik juga harus berorientasi pada laba maupun nirlaba dan didukung oleh sistem yang seringkali membingungkan dalam penggunaannya. Sistem ini juga melakukan transaksi tanpa intervensi manusia, ribuan data dalam bentuk elektronik, berkomunikasi secara interaktif, interaktif dengan para penjaga atau pelanggan, pemasok, pengoperasian mesin, dan membuat laporan keuangan. Eh, para auditor juga bisa memberikan kontribusi yang signifikan ke organisasi. Mereka juga harus mampu menggunakan eh, sistem informasi dan memahami berbagai risiko yang terkait dengan penggunaan. Dan para eksekutif dan manajer operasional berpaling ke karyawan bagian audit internal untuk membantu memberikan penilaian yang realistis mengenai berbagai risiko dalam organisasi mereka. Nah, ada berbagai fungsi pemrosesan data yang umum, kontrolnya, serta tanggung jawab audit internal dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, kontrol umum. Kontrol umum ini mencakup kontrol lingkungan yang umum untuk semua sistem informasi dalam organisasi. Yang kedua yaitu kontrol aplikasi. Kontrol aplikasi ini juga itu diterapkan untuk aplikasi bisnis tertentu. Kemudian peranti lunak ini juga dan peranti keras membutuhkan beberapa topik khusus. Yang pertama peranti lunak yang dimasuk oleh vendor, kedua komputer pribadi dan komputasi penggunaan akhir, yang ketiga pemrosesan data terdistribusi, yang keempat efektivitas dan efisiensi sistem, yang kelima dokumentasi, yang keenam persyaratan hukum. Untuk bagian kedua yang akan dijelaskan langsung oleh Alex. Kepada Alex dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami yaitu tentang komponen sistem informasi. Komponen sistem informasi terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu peranti keras. Sistem peranti keras yang digunakan dalam bisnis dapat dikategorikan ke dalam 4 kelompok. Yang pertama itu server. Server ialah sistem yang menerima permintaan dan sistem lainnya menghubungkan klien dan memproses permintaan tersebut. Yang kedua itu PC. PC adalah sistem yang lebih kecil dan yang memiliki jumlah kecil peralatan input maupun output. Tidak seperti mainframe dan mini komputer, lebih ekonomis memperuntukkan sebuah PC bagi pengguna tunggal. Yang ketiga yaitu mini komputer.
Mini komputer seringkali berfungsi sebagai komputer pusat dalam perusahaan kecil dan menengah. Mesin-mesin ini juga digunakan untuk berbagai departemen atau divisi dari organisasi yang lebih besar untuk memenuhi permintaan khusus seperti analisis sains atau akuntansi departemen yang sangat banyak menggunakan mesin, hingga menjadi tidak efisien untuk menggunakan mainframe. Yang keempat itu mainframe. Mainframe dulunya adalah tulang punggung dari industri pemrosesan data dan merupakan tempat penyimpanan utama data bagi kebanyakan perusahaan menengah ke atas. Beberapa komponen dasar dari sistem informasi adalah CPU, peralatan komunikasi, tape drive magnetis, printer impact, printer printer non-impact, konsol, dan terminal. CPU. Fungsi CPU adalah sebagai otak di komputer. CPU menerima input dari berbagai peralatan periferal, memproses data sesuai dengan perintah yang diberikan, serta memberikan output dalam berbagai bentuk. Selanjutnya itu tape drive magnetis. Tape drive membaca dan menulis data secara beruntun ke dalam pita magnetis. Alat ini mungkin merupakan alat yang paling umum untuk menyimpan data dalam jumlah besar. Selanjutnya itu densitas. Densitas adalah ukuran tentang seberapa banyak data dapat dikemas dalam 1 inci pita komputer. Selanjutnya itu disk drive. Walaupun penyimpanan dengan pita dapat diandalkan dan tidak mahal, kelemahan utamanya adalah kenyataan bahwa data harus dibaca secara berurutan. Selanjutnya itu printer impact. Printer ini adalah peralatan periferal yang sangat bervariasi dalam hal kecepatan, penampilan output, dan kapasitasnya. Salah satu jenis printer impact disebut sebagai printer baris, yaitu memukul pita dan mencetak pada halaman satu baris sekaligus. Jenis yang jauh lebih lambat dari printer impact menggunakan piringan data untuk memukul pit dan membuat ketikan yang mirip dengan ketikan yang dihasilkan oleh mesin ketik. Selanjutnya itu printer non-impact. Jenis yang umum dari printer ini adalah printer laser yang dapat mencetak banyak sekali teks atau grafik dengan sempurna. Jenis umum dari printer non-impact adalah printer inkjet dan printer bubble jet. Selanjutnya itu konsol. Konsol mainframe atau mini komputer adalah sebuah terminal yang berfungsi sebagai pusat perintah untuk interaksi manusia agar dapat mengontrol sistem tersebut. Para operator masukkan perintah, merespon pertanyaan dari sistem operasi, dan secara umum memonitori sistem tersebut dari konsol. Selanjutnya itu terminal. Peralatan terminal yang biasanya disebut sebagai terminal Cat Hot Write Tube atau yang disingkat dengan CRT atau terminal tampilan video adalah salah satu bentuk peranti keras, input atau output yang paling banyak digunakan. Selanjutnya itu peranti lunak. Peranti lunak memberikan perintah pada prosesor sistem. Investasi pada peranti lunak termasuk pembelian paket peranti lunak, gaji karyawan untuk mengembangkan dan memelihara program, serta biaya perawatan yang harus dibayar ke vendor. Seringkali secara substansial melebihi biaya peranti keras. Peranti lunak aplikasi. Peranti lunak aplikasi melakukan pemrosesan kegiatan bisnis organisasi dan terdiri atas serangkaian program. Keserbagunaan komputer kini digunakan secara komersial. Sistem dapat dikembangkan dari spesifikasi atau dibeli dari vendor untuk dimodifikasi. Peranti lunak sistem juga mengelola operasi internal komputer itu sendiri. Peranti lunak sistem operasi disediakan oleh vendor peranti keras atau oleh organisasi peranti lunak independen, memberikan kemampuan untuk menjadwalkan pekerjaan, mengelola beberapa pengguna secara simultan, membaca dan menulis beberapa arsip, mentransmisikan data antar berbagai peralatan, melakukan pemeriksaan keamanan tertentu, menangani kesalahan tertentu, menyediakan mekanisme untuk pengembangan program, serta mendukung komunikasi interaktif online. Modifikasi data dalam berbagai arsip adalah pemilihan utama. Data handling utilities atau data file utilities adalah alat yang lengkap dan memiliki potensi berbahaya.
Utilitas ini penting untuk memperbaiki beberapa kesalahan yang terjadi dalam konversi sistem komputer ketika akhirnya abnormal atau ketidaksesuaian sistem terjadi serta ketika chip rusak. Oleh karena itu, pelanti lunak sistem melakukan interface antara pelanti keras tertentu dengan pelanti lunak aplikasi ketika pelanti lunak sistem tersebut beroperasi. Pelanti lunak sistem tersebut cenderung menjadi khusus mesin. Sekian materi dari saya kembalikan pada moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada Saudara Alex yang telah menjelaskan materi bagian kedua. Nah, selanjutnya itu bagian yang ketiga yang akan dijelaskan oleh Saudara Pandi kepada Saudara Pandi. Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Saya akan menjelaskan materi yang ketiga tentang organisasi data dan metode pemrosesan data. Struktur kontrol yang dibutuhkan sistem informasi suatu organisasi sangat berbeda sesuai dengan jenis pemrosesan yang dilakukan serta tingkat teknologi yang digunakan. Berikut ini adalah 3 metode pemrosesan dasar yang saat ini digunakan. 1. Pemrosesan secara batch. Teknik yang paling tua untuk memproses data adalah pemrosesan secara batch. Berbagai kelas transaksi dikelompokkan menjadi satu, serta diproses sekaligus oleh sistem. Metode ini adalah metode lama untuk memproses data dalam jumlah yang sangat besar dan menawarkan kontrol pada tingkat yang paling tinggi. Dalam berbagai aplikasi, batch dibaca oleh program edit khusus yang memvalidasi data tersebut dan menghitung totalnya. Apabila totalnya salah, sumber kesalahan akan diidentifikasi, dan batch tersebut akan diperbaiki serta dimasukkan ulang. Entry online atau pemrosesan batch atau memo post. Aplikasi memo post menyediakan entry, permintaan, dan edit data secara online, tetapi memperbarui arsip utama dengan pemrosesan secara batch. Setelah arsip utama diperbarui, salinan memo dari arsip utama yang baru akan dibuat. Arsip memo tersebut diperbarui dengan entry data dan digunakan untuk memprosesan permintaan selama hari tersebut. Setelah penyesuaian, arsip memo tersebut dapat digunakan untuk memasukkan transaksi ke arsip utama selama pemrosesan batch pada malam berikutnya. Yang kedua, online real time. Aplikasi yang dijalankan secara online real time memperbarui arsip sistem setelah data dimasukkan ke dalam terminal. Hasilnya, data tersebut selalu merupakan data terbaru. Tidak seperti pemrosesan batch. Pemrosesan secara online real time ini tidak memungkinkan untuk dilakukan kontrol melalui nilai total. Pembaruan dapat masuk kapan saja dari terminal manapun yang terhubung dengan mainframe. Sistem ini dapat menghadirkan risiko yang lebih tinggi bagi organisasi daripada aplikasi yang berorientasi pada batch. Kontrol yang ketat sangatlah penting, termasuk jejak audit yang identifikasi operator terminal, password khusus untuk transaksi yang penting, kartu intelijen, dan pembatasan ke fungsi terminal. Di dalam sistem evaluasi, seorang auditor perlu mempertimbangkan risiko bawaan dari berbagai segmen yang termasuk dalam sistem. Dalam mengevaluasi risiko bawaan, auditor perlu mempertimbangkan yang pertama, risiko kecurangan, yang kedua, nilai penting sistem tersebut dalam kegiatan operasional, yang ketiga, keunggulan kompetitif yang diberikan oleh sistem tersebut, yang keempat, teknologi yang digunakan oleh sistem tersebut. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Saudara Pandi yang telah menjelaskan eh, bagian dari materinya. Nah, selanjutnya itu bagian 4 dan kelima itu langsung dijelaskan dan disampaikan oleh Saudara Iksan. Kepada Iksan, dipersilakan. Saya akan melanjutkan materi dari Pandi, yaitu tentang kontrol sistem informasi. Kontrol dalam sistem informasi adalah alat yang digunakan untuk mengelola segala kerusakan yang terjadi tanpa disengaja dan untuk membantu mencapai tujuan dari pihak manajemen. Alat ini berbeda dari alat yang digunakan dalam lingkungan manual karena yang pertama sumber
Data terkadang independen dari pengguna data. Yang kedua, jejak transaksi dari input ke output jarang tampak oleh mata manusia. Yang ketiga, adanya kebutuhan atas kejelasan jika tidak terdapat pertimbangan manusia. Yang keempat, dokumentasi harus akurat dan dapat digunakan. Yang kelima, tanggung jawab informasi penggunaan dibagi dengan fasilitas pemrosesan sistem informasi. Agar dapat meringkas berbagai kesulitan yang ada, terdapat sejumlah faktor yang menghalangi pengembangan sistem kontrol yang memadai, yaitu yang pertama, pengumpulan fakta dan evaluasi dapat saja tidak lengkap. Yang kedua, para pengguna semakin meyakini apapun yang mereka temukan dalam laporan sistem tersebut hanya karena laporan bermasalah dari sistem informasi. Yang ketiga, kurang terdapat arah yang jelas dan sesuai. Yang keempat, pihak manajemen senior mungkin tidak menunjukkan tanggung jawab atas sistem kontrol pada tingkat dasar karena masalah tersebut terlalu teknis. Yang kelima, berbagai kesalahan dapat muncul dalam desain sistem. Yang keenam, komunikasi sering kali tidak baik antara para karyawan bagian sistem, pengguna, dan pihak manajemen. Hingga para pengguna gagal untuk mengidentifikasi kontrol mana yang dibutuhkan untuk menangani berbagai transaksi, pemrosesan data, serta menerima output informasi. Yang ketujuh, pemrograman yang tidak bertanggung jawab dapat memasukkan perintah ke dalam sistem agar dapat menyimpan aktifat demi kepentingan sendiri. Next, siklus hidup pengembangan sistem. Yang pertama, siklus hidup pengembangan sistem harus melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan dalam sistem yang sedang diciptakan atau diperbaiki. Para pihak berkepentingan tersebut adalah orang-orang yang memiliki kepentingan organisasional dalam operasi. Rutin sistem mereka diarahkan melalui sesi desain kelompok yang mengidentifikasi dan menetapkan persyaratan pengguna. Keterlibatan dari kelompok yang luas didukung oleh prosedur pengujian yang lebih disiplin dan lengkap untuk memastikan bahwa sistem tersebut akan memenuhi persyaratan desainnya. Di luar proses pengembangan, penguasaan terus-terusan atas fungsi pemrosesan data semakin menjadi aktivitas kelompok. Komite pelaksana sistem informasi adalah faktor penting dalam keterlibatan manajemen dalamnya dan dalam menguasai fungsi sistem informasi. Fungsi-fungsi komite pelaksana mereka harus meliputi yang pertama, menyetujui berbagai kebijakan sistem informasi. Yang kedua, menyetujui rencana jangka panjang dan jangka pendek untuk sistem pengawasan, kemajuan desain sistem, dan pengembangan sistem. Yang ketiga, penguasaan umum atas implementasi, pelatihan, dan operasi sistem baru tersebut. Yang keempat, penguasaan terus-terusan atas kecukupan serta akurasi peranti lunak dan peranti keras yang digunakan. Yang keenam, penilaian atas pengaruh teknologi baru tersebut pada operasi sistem informasi. Dan desain sistem dan proyek yang dimana diterima dan didanai di luar tahap kelayakan diteruskan ke dalam sistem desain tingkat tinggi. Tahap-tahap yang utama meliputi yang pertama, analisa input pemrosesan data dan dari sistem yang telah ada. Yang kedua, analisa persyaratan penggunaan secara terinci. Yang keempat, spesifikasi fungsional mencantumkan hal-hal yang seharusnya dicapai oleh sistem tersebut. Yang kelima, alternatif. Dan itu yang dapat saya sampaikan, akan saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada Saudara Ihsan yang telah menjelaskan materi yang telah disampaikannya dan menjelaskannya. Ya, baik. Itu presentasi pada kali ini dari kelompok 2. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan yang menontonnya. Dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan dari materi yang telah Ibu bagikan, dan kami juga mohon maaf apabila terdapat kekurangan dari awal presentasi atau pada saat membuka sampai akhir ini. Dan juga kami terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton, dan juga sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu yang menjadi dosen pengampu di mata kuliah pengauditan internal. Cukup sekian presentasi pada kali ini. Saya Madi Mansyah selaku moderator mohon undur diri. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.